wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Rifki Afrizal Muhammad Nur, NPM 2340301034. Saya Stefani Patresya dengan NPM 2340301098. Saya Motor Tampang dengan NPM 2340301083. Saya Agung Brianto, NPM 2040301063. Ya, di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang materi, yaitu pulau-pulau kecil. Nah, di belakang kami ada seperti tambak dan juga ada pohon bakau. Nah, untuk itu di sini pada pertemuan kali ini kami akan menjelaskan sedikit materi kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pulau-pulau kecil. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan pulau terbanyak di Indonesia, yaitu 17.024 pulau. Pulau kecil adalah pulau dengan luas kurang lebih dari 2.000 km beserta kesatuan ekosistemnya. Pulau-pulau kecil memiliki keunikan ekologis dengan potensi sumber daya alam dan antar pulau yang bervariasi. Ekologis pulau kecil relatif homogen dengan posisi teresolir dan ekosistem laut mendominasi karakteristik pulau ini. Kawasan ini menyediakan sumber daya alam yang produktif seperti terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove, perikanan, dan kawasan konservasi. Keunggulan yang dimiliki pulau kecil berpotensi menjadi primer mover pengembangan wilayah nasional, antara lain perikanan, permukiman, pelabuhan, dan pariwisata. Terima kasih. Pulau Tarakan adalah sebuah pulau kecil yang terletak di bagian utara Indonesia, tepatnya Provinsi Kalimantan Utara. Di pulau ini, kita bisa melihat beberapa daerah yang telah diubah oleh masyarakat sekitar untuk mereka gunakan sebagai pemenuhan kebutuhan hidupnya. Salah satunya adalah tambak. Selain tambak, kita juga bisa melihat sungai yang berukuran sangat cukup besar dan terhubung langsung dengan laut yang ada di Tarakan. Sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tambak. Tambak adalah kolam buatan yang sengaja dibuat oleh seseorang untuk menampung hewan-hewan air. Contohnya hewan ikan, udang, kerang-kerang, dan lain-lainnya. Tambak juga biasanya terdapat di wilayah pesisir dan di sepanjang aliran sungai. Kebanyakan orang mengira semua tambak itu sama, namun kenyataannya tidak demikian. Terdapat beberapa jenis tambak yang ada di sekitar kita berdasarkan teknik pengolahan dan tingkat kepadatannya. Adapun jenis-jenis tambak meliputi tambak tradisional, semi-intensif, intensif, dan tambak super intensif. Tambak yang biasa kita jumpai di Tarakan adalah tambak tradisional. Pembuatan tambak ini rupanya menimbulkan dampak positif. Salah satu dampak positifnya adalah dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar tambak. Dampak lainnya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar.
Tak hanya itu, dampak positif dari lingkungan yang menjadi area tambak adalah meningkatkan produksi pangan yang berkualitas. Berikut adalah suasana dan situasi yang terdapat di sekitar tambak. Bisa kita lihat bahwa belum banyak masyarakat yang tinggal di sekitar tambak. Selain itu, tepat di samping tambak ada sungai yang digunakan masyarakat sebagai tempat membuang air yang ada dalam tambak ketika air yang ada dalam tambak melebihi batas dari dinding tambak tersebut, sehingga tambak tidak akan mengalami kebocoran air. Sungai ini pun berdekatan dengan laut, sehingga air di sini dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Di Kampung 4 di belakang Islamic Center, tepatnya GOR, yang berada di belakang tambak, di mana terdapat pembibitan hutan bakau yang bermanfaat untuk menahan erosi air laut. Bakau sendiri adalah tumbuhan yang tumbuh di air payau dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Bakau ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelumpuran dan akumulasi bahan organik. Terima kasih. Ketika bibit bakau ini sudah mencapai umur yang mencukupi, maka mereka akan dipindahkan ke lokasi yang sudah ditentukan sebelumnya agar dapat tumbuh besar seperti pohon bakau yang lainnya. Meskipun mereka tidak dibibit secara langsung, namun mereka dapat tumbuh dengan subur. Hal ini dikarenakan mereka menerima cukup air untuk pertumbuhan mereka. Selain itu, mereka juga dapat menerima sinar matahari tanpa kesulitan.
Lokasi yang kedua yaitu sungai yang cukup besar dan berdekatan dengan laut itu sendiri. Berikut adalah kondisi pemukiman dan sekitar alam di sekitar sungai tersebut. Bisa kita perhatikan bahwa belum banyak masyarakat yang tinggal di daerah tersebut dikarenakan masih banyaknya air yang tergenang di atas tanah. Sekarang saya sedang berada di belakang Bandara Juanda yang berlokasi di Jalan Mula Warman. Di belakang saya sudah ada ekosistem sungai. Ya, lebih tepatnya di sebelah kiri saya. Di sebelah kiri saya ada ekosistem sungai yang terhubung langsung dengan laut di sebelah kanan saya. Dan di mana sungai ini juga dipengaruhi oleh sistem pasang surut, yaitu ketika air laut mengalami surut, maka sungai ini pun akan ikut mengering. Begitu kalau misalnya air lautnya naik, maka sungai ini pun akan semakin tinggi debit airnya. Terima kasih. Dikarenakan sungai tersebut terpengaruhi oleh pasang surut air laut, maka masyarakat sekitar memanfaatkan kondisi tersebut, di mana ketika air laut naik, mereka memutuskan untuk pergi dan mencari ikan di laut. Kemudian ketika airnya surut, mereka menunggu hingga airnya naik lagi. Ketika airnya sudah naik, barulah mereka kembali agar bisa bersandar di sungai itu kembali.